Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Nah, minggu ini kita akan masuk ke materi baru, materi bab 3, yaitu mengenai sistem gerak. Nah, pada materi baru pasti adanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah hal yang harus Anda capai pada materi sistem gerak. Silahkan di-pause videonya, lalu dibaca tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke pembahasan pertama. Nah, berdasarkan gambar di samping, nampak seorang pria yang sedang berolahraga atau sedang melakukan aktivitas pergerakan pada tubuhnya. Nah, menurut Ananda, mengapa tubuh manusia itu dapat bergerak, kemudian dapat melakukan aktivitasnya seperti berjalan, melompat maupun berdiri, kemudian dapat berdiri tegak? Nah, tubuh manusia dapat bergerak itu dikarenakan karena adanya kerjasama antara sistem rangka dan otot. Nah, sistem rangka ini merupakan susunan tulang yang fungsinya untuk menyusun dan menyokong tubuh manusia, sehingga tubuh manusia itu strukturnya berdiri tegak, tidak loyo. Kemudian, sistem rangka ini sifatnya sebagai alat gerak pasif. Jadi, dia itu sifatnya tidak dapat menggerakkan dirinya sendiri. Maka dari itu dibantulah dengan yang namanya otot. Nah, otot ini merupakan jaringan yang dapat berkontraksi atau melakukan mekanisme gerak. Sehingga otot ini dinamakan juga sebagai alat gerak aktif gitu. Nah, antara kerjasama otot dan sistem rangka nantinya akan menghasilkan yang namanya alat gerak, yaitu pergerakan seperti kita berdiri, berjalan maupun melompat. Kemudian kita lanjut ke skema dari sistem gerak. Jika disederhanakan, maka skemanya akan seperti ini. Nah, sistem gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tulang dan otot. Nah, tulang ini adalah susunan yang nantinya akan membentuk sistem rangka. Nah, tulang adalah alat gerak pasif seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, berdasarkan sifatnya, tulang dibedakan menjadi dua, ada tulang rawan dan tulang keras. Sedangkan berdasarkan bentuknya, yaitu dibagi menjadi tiga, tulang pipa, pipih, dan pendek. Tapi kalau di buku itu ada 4, yaitu tulang tidak beraturan. Kemudian yang kedua itu ada otot. Nah, otot ini adalah alat gerak aktif yang terdiri dari tiga macam jenis otot, yaitu ada otot lurik, polos, dan jantung. Nah, otot lurik inilah yang nantinya akan melakukan aktivitas gerak karena dia menempel pada rangka yang nantinya akan membantu rangka tersebut bergerak gitu. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai tulang. Nah, tulang ini merupakan jaringan ikat yang membentuk rangka sebagian besar vertebrata, contohnya pada manusia. Nah, berdasarkan zat penyusunnya dan bentuknya, tulang dibedakan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan zat penyusunnya ada tulang rawan atau kartilago, kemudian ada tulang keras dan osteon, kemudian berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, pipih, dan tulang pendek atau tulang tak beraturan. Nah, jenis-jenis tulang tadi berdasarkan zat penyusunnya ada tulang rawan dan kartilago. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Nah, sifatnya itu lentur dan kuat. Kemudian dia memiliki sel-sel tulang yang disebut dengan kondrosit yang nantinya akan mensekresikan matriks atau kondrin berupa hialin maupun kolagen. Nah, tulang rawan ini biasanya banyak menyusun tubuh pada bayi, sehingga pada saat kita menggendong bayi kita harus hati-hati karena pada bayi itu susunan rangkanya itu banyak tulang rawan gitu. Nah, pada bayi itu berasal dari mesenkim atau berasal dari embrio dengan kandungan kondrosit atau sel-selnya lebih banyak dibandingkan dengan kondrinnya atau matriksnya. Sedangkan pada dewasa matriksnya itu lebih banyak dibandingkan sel-selnya. Kemudian dia itu berasal dari selaput tulang rawan atau yang dinamakan dengan perikondrium yang mengandung banyak kondroblast. Kondroblast ini adalah pembentuk dari kondrosit atau sel-sel tulang rawan. Nah, apa itu perikondrium? Perikondrium itu adalah membran yang melapisi bagian dari tulang rawan atau yang fungsinya untuk melindungi dan menyuplai makanan bagi tulang rawan untuk melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Nah, berdasarkan bentuknya tulang rawan bisa Anda lihat dari gambar berikut.
Nah, tulang rawan itu terdapat yang namanya kondrosit. Kondrosit tadi itu adalah sel-sel tulang rawan. Nah, sel-sel tulang rawan ini terletak di dalam ruangan atau tempat yang dinamakan dengan lakuna. Jadi, tempat terdapatnya kondrosit itu dinamakan dengan lakuna. Kemudian, pada tulang rawan itu juga terdapat matriks. Nah, matriks ini adalah hasil dari sekresi dari kondrosit tadi, gitu. Nah, berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastis. Nah, berdasarkan perbedaan warna, kalau hialin itu warnanya lebih ke putih biru-biruan atau transparan. Nah, pada hialin, serat yang dominan itu adalah serat elastin dibandingkan dengan kolagen. Kemudian elastisitasnya tinggi dan letaknya itu terdapat di sendi, saluran pernafasan, dan ujung tulang rusuk. Nah, jenis tulang rawan hialin ini biasanya tulang bagian atau tulang yang banyak terdapat pada tubuh manusia. Jadi tulang rawan hialin ini adalah tulang yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh, gitu. Nah, sedangkan elastin itu warnanya kuning, kemudian serat yang dominan itu juga elastin, kemudian elastisitasnya juga tinggi dan biasanya terdapat pada telinga, laring, dan epiglottis. Nah, kemudian fibrosa. Nah, fibrosa ini merupakan jenis tulang rawan yang berwarna gelap keruh, kemudian serat yang dominan itu adalah serat kolagen, dan elastisitasnya rendah karena dia itu sifatnya kaku dan padat. Kemudian letaknya itu di antara tulang belakang. Oke, kita lanjut ke tulang keras atau osteon. Nah, osteon atau tulang keras itu dibedakan berdasarkan strukturnya, ada 2, yaitu tulang padat atau tulang kompak dan tulang spons. Nah, tulang kompak ini adalah tulang yang menyusun sistem Havers atau jaringan pada tulang keras atau osteonnya. Jadi tulang kompak ini adalah bagian yang menyusun tulang keras atau bagian yang tersusun atas tulang keras. Sedangkan tulang spons adalah tulang yang berbentuk seperti rongga. Kemudian di tulang spons ini biasanya juga terdapat yang namanya sumsum tulang merah sebagai penghasil darah merah. Nah, sel-sel tulang keras ini dinamakan dengan osteosit atau sel-sel tulang yang sifatnya kompak pada permukaannya. Kemudian, sel-sel tulang juga mengandung yang namanya matriks yang terdiri dari senyawa kalsium dan fosfat yang nantinya mengakibatkan tulang itu menjadi keras. Jadi, sel-sel tulang atau osteosit ini akan mensekresi matriks ekstraseluler yang nantinya akan membuat tulang tersebut menjadi keras. Nah, sel-sel tulang ini merupakan sel jaringan ikat khusus yang berasal dari sel-sel mesenkim atau jaringan embrio, gitu. Nah, pada sel tulang keras itu terdapat pula yang namanya peristeum, yaitu lapisan yang melindungi bagian tulang keras. Kemudian fungsinya sebagai perlekatan bagi tendon dan ligamen, gitu. Nah, struktur tulang padat atau tulang kompak itu ada yang namanya sistem Havers, yaitu unit dasar dari jaringan tulang. Jadi, jaringan tulang itu terdapat unit dasar yang dinamakan dengan sistem Havers. Nah, kemudian yang B itu adalah yang namanya saluran Havers, yaitu tempat terdapat adanya pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Nah, bagian yang berwarna biru dan merah inilah yang dicontohkan dengan yang namanya pembuluh darah dan syaraf, yaitu letaknya di dalam saluran Havers. Kemudian ada saluran Volkmann, saluran penghubung dari dua saluran Havers. Kemudian ada lakuna, yaitu tempat terdapatnya osteosit atau sel-sel tulang. Kemudian ada kanalikuli, yaitu berbentuk seperti jala, fungsinya untuk menghubungkan osteosit satu dengan osteosit yang lainnya. Ada lamela yang F, yaitu lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Kemudian ada lamela sirkumferensial dan lamela interstitial. Kemudian ada peristeum atau selaput pembungkus tulang atau membran yang akan membungkus tulang, dan matriks, yaitu tersusun atas serabut kolagen, mineral, dan kalsium dan fosfor. Fungsinya untuk membuat tulang tersebut menjadi keras. Nah, struktur tulang spons itu terdiri dari lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum tulang merah. Yang berisi sumsum merah maksudnya. Nah, kemudian pada tulang spons ini terdapat yang namanya endosteum, yaitu jaringan ikat
yang melapisi rongga dari sumsum tulang. Jadi endosteum ini adalah jaringan ikat yang melapisi rongga sumsum tulang. Nah, fungsi dari sumsum tulang ini adalah untuk memproduksi sel-sel darah seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya tadi ada 4, yaitu ada tulang pipa, yaitu tulang yang bentuknya seperti tabung atau memanjang dan umumnya berongga. Nah, silakan Ananda pause, kemudian Ananda baca berdasarkan bagian-bagian dan nama dari struktur tulang pipa. Kemudian contoh dari tulang pipa itu adalah tulang betis, paha, kering, hasta, dan tulang pengumpil. Nah, kemudian ada tulang pipih, yaitu tulang yang tersusun atas 2 lempeng. Contohnya itu pada tulang tengkorak. Silakan Anda lihat gambar bentuk dari tulang pipih itu halaman 67, gambar yang B. Kemudian ada tulang pendek. Bentuknya bermacam-macam, ada yang bentuknya kubus, kecil, dan seperti paku. Contohnya di pergelangan tangan dan telapak tangan. Nah, contohnya itu di halaman 67 yang D. Nah, yang terakhir itu tulang tak berbentuk, yaitu tulang yang bentuknya tidak termasuk ketiga kategori tulang di atas. Contohnya itu pada tulang wajah, tulang rahang, dan tulang belakang, dan tulang pinggul. Kenapa dinamakan tulang tak berbentuk? Karena bentuknya itu tidak dapat dideskripsikan atau bentuknya itu sangat bervariasi gitu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi pembentukan dan pertumbuhan tulang atau yang dinamakan dengan ossifikasi. Nah, secara garis besar berdasarkan zat penyusunnya, tulang manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan ini adalah tulang yang menyusun sebagian besar tubuh pada bayi, sehingga semakin bertambahnya usia bayi tersebut atau semakin berkembang dan bertumbuhnya bayi tersebut, maka tulang rawan tersebut akan mengalami perubahan menjadi tulang keras, dan perubahan tersebutlah yang dinamakan dengan ossifikasi, yaitu proses pembentukan tulang melalui pergeseran tulang rawan menjadi tulang sejati. Nah, proses awalnya yaitu tulang rawan yang telah dihasilkan akan menghasilkan rongga yang berisi osteoblast. Nah, osteoblast ini adalah bahan dasar pembentuk sel-sel tulang keras atau osteosit. Kemudian, osteoblast akan mengisi jaringan di sekelilingnya dan akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang keras. Kemudian, osteosit tersebut akan melalui pertumbuhan secara konsentris atau dari dalam ke arah luar. Jadi, lama-kelamaan osteosit akan terbentuk dari dalam ke arah luar. Kemudian akan membentuk yang namanya saluran Havertz. Nah, saluran Havertz ini akan terbentuk akibat adanya sel osteosit dan akan melingkari yang namanya saluran pembuluh darah dan sel saraf sehingga membentuk yang namanya saluran Havertz. Nah, di sekitar osteosit ini nanti osteosit akan mensekresi yang namanya matriks sehingga tulang tersebut akan menjadi keras gitu. Nah, sekresinya, karena matriks ini mengandung senyawa protein, kalsium, dan fosfor. Jadi, maka dari itu tulang akan lama-kelamaan menjadi keras gitu. Nah, pembentukan atau ossifikasi ini dibagi menjadi 2, ada intramembran dan endokondral. Intramembran ini adalah pembentukan tulang secara langsung, jadi pembentukan tulang yang awal. Sedangkan endokondral ini adalah proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras, yaitu prosesnya dimulai sejak perkembangan embrio dan digantikan oleh tulang keras hingga usia 18 sampai 25 tahun gitu. Oke, untuk mekanisme atau prosesnya boleh Ananda baca dan pause videonya ya. Nah, silakan Ananda buat catatan atau resume dari video pembelajaran berikut ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.